Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Dil Boleh Hadipa merupakan sebuah film Bollywood tahun 2009 yang disutradarai oleh Anurag Singh dan diproduksi oleh Aditya Chopra. Pemeran utama film ini adalah Rani Mukherjee sebagai Veera atau Veer Pratap Singh dan Shahid Kapoor sebagai Rohan Singh. Film ini menceritakan tentang seorang gadis penggila kriket asal Punjabi yang ingin masuk ke dalam tim kriket nasional dan bermain di Piala Dunia Kriket. Karena syaratnya harus laki-laki. Ia menyamar sebagai seorang laki-laki, tapi akhirnya jatuh cinta pada sang pelatih timnya. Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Ini adalah Veera. Dan Veera adalah seorang wanita muda yang tinggal di sebuah desa kecil daerah Punjabi. Dia ini jago bermain kriket dan bermimpi dapat bermain kriket di liga besar mewakili India. Kali ini dia mengikuti taruhan yang digelar oleh pamannya sendiri yang bernama Chamkila dan melawan Prem Roshan, seorang laki-laki yang juga masuk sebagai salah satu tim kriket nasional. Prem meremehkan bakat Veera yang pendek dan terlihat sebagai wanita lemah. Dia bahkan berkata akan mencukur kumisnya jika Veera memenangkan lomba. Lalu lomba pun dimulai. Singkat cerita, Veera memenangkan pertandingannya dan Prem harus rela mencukur kumisnya. Setelah menang, Veera berkata kepada almarhum ayahnya, "Ayah, dulu tahun 1983, Punjabi mengangkat Piala Dunia dan tahun 2011 besok, Veeramu akan mengangkat Piala Dunia Kriket juga." Selain itu, ternyata Veera juga bekerja di sebuah pertunjukan drama dan menari milik Shana, seorang wanita gemoy, arogan, dan sombong. Kalau ini adalah Kondri Vikramjit Singh dan Patyan Likayat Alihan, merupakan sahabat yang berasal dari dua negara perdamaian India dan Pakistan. Mereka biasa dipanggil Lucky, pelatih kriket dari tim nasional Pakistan, dan Vikram dari India. Pakistan telah 8 kali berturut-turut memenangkan piala kriket yang disebut Piala Aman. Dan sekarang adalah pertandingan ke-9-nya. Acara lomba ini pun sangat meriah dan tentunya Veera tak ketinggalan sebagai supporter tim India. Sayangnya kali ini, Veera kembali kecewa untuk yang ke-9 kalinya. India masih kalah dengan tim Pakistan. Apalagi Vikram, dia merasa sudah tidak ada muka lagi di depan sahabatnya. Padahal Vikram ini punya anak bernama Rohan. Rohan adalah kapten ulung dari tim kriket country di Inggris. Ayahnya Vikram dan ibunya Yamini berpisah. Jadi Rohan tinggal bersama ibunya di Inggris dan Vikram menetap di India. Untuk mewujudkan mimpinya memenangkan kriket, Vikram menelpon anaknya dan berpura-pura terkena serangan jantung. Lalu meminta Rohan untuk segera datang ke India. Yamini tidak bisa ikut. Sebenarnya dia mau, tapi mau gimana lagi? Karena dia mengira Vikram hanya menginginkan Rohan saja dan melupakannya. Sampailah Rohan di India. Tapi dia kecewa setelah tahu diprank ayahnya. Setelah mendengar alasan ayah kalau dia sangat merindukan putranya, Rohan pun jadi luluh. Di perjalanan pulang ke rumah, mobil Vikram mogok di tengah jalan. Kebetulan truk Chamkila lewat dan Vikram segera menghentikannya. Rohan tak mau naik truk yang dianggapnya sampah itu, sehingga membuat Veera marah. Saat di atas truk, Rohan masih ngece Veera dengan sebutan gadis kerbau, sehingga membuat Veera sangat kesal. Hey, Buffalo Girl. Sesampainya di rumah, Vikram mengajak Rohan nonton lomba kriket India yang udah gagal 9 kali. Jadi sebenarnya harapan kedatangan Rohan adalah agar mimpi Vikram untuk menang lomba kriket bisa diwujudkan oleh Rohan. Rohan diminta bergabung dengan timnas kriket India selama 6 bulan. Tapi Rohan tidak mau, dia sudah punya tim sendiri di Amerika. Hal itu membuat ayahnya sedih. Tak lama, Yamini menelpon Rohan untuk menanyakan kapan Rohan pulang ke Amerika. Rohan dengan berat hati menjawab, "Aku di sini bukan 1 minggu, Bu, tapi 6 bulan." Mendengar itu, Vikram pun menjadi senang. Rohan berkata, "Dari dulu sampai sekarang, aku dan ibu selalu mengutamakan kebahagiaanmu, Ayah. Dan aku juga akan mewujudkan impianmu." Keesokan harinya,
Rohan mengadakan seleksi tim barunya, tim yang tak terkalahkan dan akan merebut kembali piala aman. Mengetahui itu, Vira sangat senang. Vira pun datang ke tempat seleksi. Namun, dia diusir dan dipermalukan oleh satpam karena seleksi ini hanya untuk laki-laki. Vira pun kembali ke tempat kerja. Di sana, pemeran laki-laki yang harusnya segera tampil malah mabuk berat. Vira pun dipaksa menggantikan laki-laki itu dengan menyamar menggunakan baju laki-laki karena terdesak dan hanya Vira yang menghafal tariannya. Setelah menyelesaikan tarian dan melihat fotonya sendiri, dia jadi punya ide. Vira kembali lagi ke tempat seleksi dengan menyamar sebagai laki-laki yang bernama Vir Pratap Singh, sehingga Vira pun diperbolehkan masuk. Karena pukulan Vira 6 kali tak pernah meleset, Vira pun diterima masuk tim. Vira pulang dan memberi kabar gembira ini kepada ayah angkatnya dan paman Cembolu. Tapi mereka terkejut melihat dandanan Vira. Vira pun menjelaskan bahwa hanya dengan berdandan begini, dia bisa mencapai mimpinya. Dan keesokan harinya, Vira pun mengikuti pelatihan. Ini adalah Sonia. Dia teman kecil Rohan dan sepertinya Sonia ini naksir Rohan. Walaupun Rohan merasa biasa aja, karena kelihatannya Rohan malah naksir Vira. Terbukti saat pesta panen, Rohan terpukau melihat Mira menari dengan lihai di perayaan. Besoknya pas latihan lagi, Vira tak sengaja jatuh di atas badan Sonia. Sonia kesal dan menyiram jus ke muka Vira. Kumis Vira rontok, tapi dia menyembunyikannya dan berlari ke ruang ganti pria. Rohan mencari-cari Vir, tapi malah menemukan Vira di ruang ganti. Vira dengan cepat berpura-pura menjadi saudara perempuan Vir untuk menutupi penyamarannya. Dia pura-pura menangis setelah kehilangan kehormatannya, sehingga membuat Rohan merasa bersalah. Saat bertemu dengan Vira yang sudah menjadi Vir, Rohan merayu Vir agar segera mengantarnya menemui Vira. Vir terpaksa membawa Rohan ke tempat kerjanya. Sesampainya di sana, Vir segera ganti baju menjadi Vira. Dan Rohan pun melihatnya. Rohan meminta maaf, tapi Vira masih jual mahal. Sehingga Rohan masuk ke panggung untuk kembali meminta maaf. Hal itu membuat Vira terenyuh. Keesokan harinya saat Sonia mengajak Rohan dan ayahnya jalan-jalan, mereka melihat truk Cembolu kembali. Dan tentunya ada Vira di sana. Rohan bertanya, apa yang sedang orang-orang itu lakukan? Tapi Sonia malah menganggap mereka orang-orang bodoh yang menyembah suaminya sendiri. Vira meluruskan, di mana di India, sebelum para petani panen, mereka melakukan doa dan berharap agar seluruh India bisa menikmati hasil panen mereka, membawa keberkahan, dan mengenyangkan Ibu Pertiwi. Mendengar itu, Rohan pun terkesan, dan Vikram juga salut. Dia berterima kasih karena Vira berhasil membuat Rohan sadar siapa Ibu Pertiwinya yang sesungguhnya. Vira pun menjawab, Pak, kakakku Vir akan mewujudkan impian satumu, dan untuk impian lain, Vira bisa mengatasinya. Semenjak itu, Vira menjadi dekat dengan Rohan dan kelihatannya mereka saling sayang. Lanjut cerita, Vira mendapat undangan dari Rohan untuk dinner romantis di sebuah kafe. Setelah makan bersama, Rohan mengungkapkan perasaannya. Namun Vira belum bisa menjawab. Dia malah berkata, setelah memenangkan pertandingan besok, kamu akan lihat gaya Vira berkata ya untuk Rohan. Hingga keesokan hari pun tiba, tim India akan bertanding kembali dengan tim Pakistan, dan kedua sahabat ini bertemu kembali. Sayangnya Abdul, kapten Pakistan sangat sombong. Mentang-mentang 9 kali selalu memenangkan pertandingan. Saat duduk menonton, Vikram terkejut melihat kedatangan istrinya di sana, sehingga kecanggungan pun terjadi. Mereka itu sebenarnya saling cinta dan saling sayang, tapi tidak mau menyelesaikan kesalahpahaman mereka. Dalam pertandingan untuk pertama kalinya,
Rohan berhasil lebih unggul dari Pakistan. रोहन की अगली बॉल यॉर्कर थी, बैट्समैन को आउट का इशारा। Fir juga ikut berperan dalam mencetak skor dan menangkap bola. Orang-orang memeluknya dengan gembira. Dalam kegembiraan mereka, salah satu lensa kontak coklat Fir jatuh ke jari Rohan. Seketika dia menyadari bahwa Fir adalah Fira. Mood Rohan jadi jelek dan mengakibatkan timnya jadi lemah. कप्तान रोहन की अगली बॉल फिर से 4 रन। पकड़ पाते हैं कि नहीं, लेकिन नहीं, गेंद उनकी उंगलियों को छीन टाइगर्स के सामने हार नहीं मानेंगे। Akhirnya babak istirahat pun tiba. Rohan merasa tertipu dan mengklaim Fira telah membohonginya. Rohan mengira Fira memanfaatkannya saja agar bisa masuk ke tim dengan mulus dan mempermainkan perasaannya. Rohan tak mengizinkan Fira menjelaskan maksudnya dan malah memecat Fira dari tim. Sedangkan untuk menang, India harus membuat 214 larian, yaitu membutuhkan 7-10 larian per putaran. Di sisi lain, Fir melepas penyamarannya dan berubah kembali menjadi dirinya sendiri. Saat tim Rohan mulai kalah, Vikram memberitahu Rohan bahwa menang atau kalah tidak penting lagi untuknya. Dia senang bahwa setidaknya melalui pertandingan, dia dan ibunya datang. Jangan berkecil hati, Bung. Kau datang ke sini tuh sangat berharga buatku. Tapi Rohan mengerti betapa ayahnya sangat ingin memenangkan pertandingan ini. Jadi dia meminta Fira untuk kembali dan memainkan pertandingan. रोहन का फैसला है। Fira senang, dia memakai penyamarannya kembali dan akan bermain dengan baik. Rohan mengingatkan Fira kalau dia melakukan ini bukan untuknya, tapi demi ayah dan ibunya yang duduk di tribun. Kau memanfaatkanku untuk mewujudkan impianmu. Hari ini aku memanfaatkanmu untuk mewujudkan impianku. Impas kan? Padahal dalam benaknya Fira berkata, aku tahu kau melakukan ini bukan untukku, tapi aku melakukan ini untukmu. Lalu Fir pun masuk ke dalam dan bertanding dengan baik. Pokoknya Fir dan Rohan mencoba mengejar skor yang ketinggalan. Tapi pada tahap penutupan, Fira dijegal oleh pemain Pakistan. Rohan bergegas membantunya. Dan unit medis mengatakan bahwa lengan Fira patah dan tidak mungkin bisa main lagi. Tapi Fira tetap akan terus bermain. Dia menunjukkan bakatnya dengan berpindah sisi dan memukul dengan tangan kirinya. Alhasil, setelah ke-9 kali kalah, India akhirnya memenangkan pertandingan. Saat penyematan piagam, Rohan meminta Fir untuk menunjukkan identitas aslinya. Semua orang terkejut bahwa Fir sebenarnya adalah seorang wanita dan menuduhnya sebagai penipu. Fira kemudian memberikan pidato menyentuh hati tentang perempuan dan bakat mereka yang menjadi tidak berguna karena didominasi laki-laki. Dia berbicara panjang lebar hingga membuat semua orang menyadari bahwa wanita berbakat harus diizinkan bermain dengan pria dalam tim kriket. Jika wanita punya kualitas sama dengan laki-laki, kenapa tidak? Dan mereka pun memberinya tepuk tangan meriah. Fira melihat cinta Rohan
Rohan untuknya dan keduanya bersatu kembali. Dan film ini pun selesai. Di sini walaupun beda negara, mereka terlihat saling menghormati satu sama lain ya guys. Dan saling toleransi. Sungguh indah jika hidup penuh toleransi ya guys. Nah, buat kalian yang selalu support channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa tinggalkan like dan komen kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.